Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait tugas perbuatan melawan hukum, yaitu tema yang kita ambil adalah sengketa antara masyarakat dengan pemerintah. Dan saya akan memperkenalkan satu-satu anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Rafi Bais dengan NIM akhir 217, lalu ada Adriano Bintang Nugroho dengan NIM akhir 245, lalu ada Reno Dwi Pambudi dengan NIM akhir 213, lalu ada Syakira Aryani dengan NIM akhir 255, lalu ada Konita Firdaus dengan NIM akhir 243, lalu saya sendiri, Sansifira Dewi Sermawan dengan NIM akhir 251. Langsung masuk ke kronologi kasusnya, yaitu kasus ini bermula ketika Gubernur DKI Jakarta menerbitkan izin lingkungan untuk proyek reklamasi di Penjaringan, Jakarta Utara. Masyarakat menilai izin tersebut diterbitkan tanpa konsultasi publik yang memadai sehingga menimbulkan kerugian bagi nelayan dan masyarakat sekitar. Akibatnya, masyarakat mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta. Mungkin materi yang lain nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Bye semuanya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah para pihak, di mana di sini terdapat beberapa pihak, yaitu ada pihak penggugat, pihak tergugat, dan juga pihak ketiga. Di mana pihak penggugat di sini adalah masyarakat pesisir Penjaringan yang terdampak proyek reklamasi. Lalu untuk pihak tergugatnya adalah Gubernur DKI Jakarta sebagai penerbit izin lingkungan tersebut. Lalu yang terakhir adalah pihak ketiga, yaitu perusahaan pengembang yang menerima izin tersebut. Pada slide ini dijelaskan dasar hukum yang digunakan dalam kasus, yaitu pasal 1365 dan pasal 1366 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum atau PMH. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya, pasal 1366 KUH Perdata memperluas tanggung jawab pelaku. Jadi, tidak hanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga perbuatan yang terjadi karena kelalaian atau kurang kehati-hatian. Selain kedua pasal tersebut, dalam kasus ini juga digunakan UU PTUN, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum pendukung. Selanjutnya, pada analisa PMH terdapat 4 unsur yang harus dibuktikan. Yang pertama, unsur perbuatan melawan hukum. Unsur ini terpenuhi karena penerbitan izin lingkungan yang dilakukan tanpa AMDAL yang valid dan tanpa konsultasi publik yang memadai kepada masyarakat terdampak. Yang kedua, unsur kesalahan. Kesalahan terlihat dari adanya pelanggaran terhadap prosedur dan persyaratan hukum dalam penerbitan izin lingkungan serta tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, unsur kerugian. Masyarakat mengalami kerugian imaterial berupa hilangnya identitas budaya, komunitas nelayan, terganggunya kehidupan sosial, dan munculnya trauma serta ketidakpastian masa depan. Yang keempat, unsur hubungan kausal atau sebab akibat. Hubungan ini dibuktikan melalui kajian ilmiah yang menunjukkan bahwa aktivitas reklamasi memiliki kaitan langsung dengan penurunan kualitas lingkungan di kawasan pesisir Penjaringan. Dengan terpenuhnya keempat unsur tersebut, maka tindakan yang dipersoalkan dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya ada analisis pertanggungjawaban penguasa. Yang pertama, bentuk kesalahan penguasa adalah onreh mahtadaat yang berwujud dalam tindakan Gubernur DKI Jakarta yang menertibkan izin lingkungan tanpa memenuhi persyaratan prosedural. Yang kedua, ada hak masyarakat yang dilanggar.
Penertiban izin lingkungan oleh Gubernur DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku telah mengakibatkan pelanggaran terhadap sejumlah hak masyarakat yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Lalu, dasar pertanggungjawabannya yang pertama, teori pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau liability based on fault atau godaan Sprague-Lichheit yang mengharuskan penggugat untuk membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak pemerintahan. Teori yang kedua adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau liability without fault atau Riskoan Sprague-Lichheit yang membebaskan penggugat dari kewajiban membuktikan kesalahan tergugat dan cukup membuktikan adanya klausal antara tindakan tergugat dengan kerugian yang diderita. Untuk selanjutnya ada penyelesaian sengketa. Dalam kasus ini, masyarakat memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Gugatan tersebut ditunjukkan kepada Gubernur DKI Jakarta karena menerbitkan izin lingkungan yang dianggap merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Objek yang digugat adalah surat keterangan tentang penerbitan izin lingkungan untuk proyek reklamasi. Dalam persidangan, majelis hakim menilai bahwa penerbitan izin lingkungan tersebut mengandung cacat prosedural dikarenakan pemerintah tidak melibatkan masyarakat yang terdampak dalam proses penyusunan AMDAL dan pengambilan keputusan. Tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam penyelesaian sengketa, bentuk pemulihan serta ganti rugi, berdasarkan pertimbangan tersebut, PT UN Jakarta mengabulkan sebagian gugatan masyarakat dan memerintahkan Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut izin lingkungan yang telah diterbitkan. Putusan ini untuk memulihkan hak-hak masyarakat yang dirugikan akibat kebijakan pemerintah tersebut. Sementara itu, apabila masyarakat ingin mengganti rugi secara lebih luas, maka tuntutan tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan dasar perbuatan melawan hukum yang berdasarkan pasal 1365. Serta kesimpulan dan saran dari kelompok kami adalah, kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum apabila menjalani kewenangannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perkara ini, penerbitan izin lingkungan tanpa prosedur yang benar telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga PT UN memutuskan untuk mengabulkan gugatan dan memerintahkan pencabutan izin tersebut. Serta adapun saran dari kelompok kami yaitu pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap penerbitan izin harus diperketat agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat di kemudian hari.